Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku mau mereview lagi tentang seni bersikap bodoh amat. Dalam review kali ini aku mau bahas tentang bab 3. Judulnya itu Anda Tidak Istimewa. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Jadi buku Mark Manson, Seni Bersikap Bodoh Amat itu sebenarnya kata-katanya agak sarkastik ya. Jadi kenapa sarkastik? Karena dia itu kayak kata-katanya memang kasar dan kayak berseberangan dengan pemahaman kita seperti yang lainnya gitu loh. Contohnya, Anda tidak istimewa. Padahal kan semua orang mengatakan kalau diri kita itu istimewa untuk membuat penghargaan diri lebih baik gitu ya. Tapi Mark Manson itu mengatakan bahwa kita tidak istimewa. Kalau umpamanya kita merasa diri istimewa, kita itu ingin selalu diistimewakan. Terus kemudian kita terlalu kita terlalu sombong gitu loh. Kita tidak menyadari bahwa kita itu tidak selalu istimewa. Kalau umpamanya kita mengalami kegagalan, terus kita merasa diri kita istimewa, kita akan depresi terlalu berlebihan. Jadi kalau kita menganggap diri kita istimewa setiap waktu, kita hebat, kita selalu juara dan sebagainya, itu kayak delusional gitu loh, ilusi aja gitu. Padahal pada kenyataannya kita itu akan gagal, kita itu akan tidak berhasil dalam sesuatu hal, kita akan mundur dalam beberapa jarak perjuangan kita untuk menjadi lebih baik itu pasti ada. Nah, tapi mungkin bahasanya agak sarkastik ya, kalau menurut sesuai dengan buku pengembangan diri ini agak sarkastik. Dan dia mencontohkannya sebagai Anda Tidak Istimewa itu adalah temannya yang bernama Jimmy. Jimmy itu orang yang terlalu pede, over pede. Karena over pedenya itu dia tidak menyadari itu adalah kesalahannya. Karena over pede dia selalu menipu orang, kemudian membuat orang itu percaya pada dirinya dengan modus tipuannya seperti itu. Dan kemudian itu karena Jimmy itu terlalu menganggap dirinya istimewa. Jadi permasalahannya sekarang itu orang itu menganggap, atau motivator atau bisnis itu menganggap kita selalu istimewa, kita adalah orang yang istimewa, tapi pada kenyataannya kita gagal. Nah, pada saat gagal itu biasanya orang tidak memberikan suatu masukan bagaimana kita gagal. Apakah gagal itu wajar? Padahal gagal itu wajar. Karena adanya pola pikir yang kita istimewa, kita tuh tidak menerima kegagalan. Padahal kegagalan itu adalah wajib. Kenapa wajib? Karena kegagalan itu lebih baik untuk menjadi diri kita, untuk lebih maju gitu loh. Nah, jadi tidak ada dari diri kita itu istimewa, ya biasa aja gitu. Ya kita diciptakan seperti ini dengan upaya dan daya upaya yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih baik, tapi kita tidak selalu istimewa. Jadi mungkin kalau umpamanya orang istimewa itu pasti akan berusaha sekuat tenaga. Nah, kita bisa nggak berusaha sekuat tenaga seperti orang yang istimewa itu? Bisa nggak kita itu seperti motivator yang usahanya itu lebih tinggi daripada kita? Itu baru dibilang istimewa. Tapi kalau kita cuma belum apa-apa kita dibilang istimewa, itu kurang tepat gitu. Intinya buku ini seperti itu. Jadi tidak ada dari kita yang istimewa, ya udah biasa aja gitu. Nah, pada kenyataannya di suatu di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kemalangan dan kegagalan sungguh berguna, bahkan diperlukan untuk membangun seseorang menjadi dewasa dan tangguh. Jadi yang diperlukan itu kegagalan dan kemalangan, bukan kita merasa istimewa. Kalau kita merasa istimewa, kita akan terlalu sombong, dan kalau umpamanya gagal, kita akan kayak depresi gitu loh ya. Tidak bisa menerima kegagalan kita, padahal kegagalan itu adalah bumbunya dari kesuksesan gitu. Nah, dari bukunya Mark Manson yang kemarin yang bab lalu itu diterangkan bahwa kegagalan itu memang harus, dan itu lebih baik daripada kita merasa istimewa gitu. Nah, lebih baik kita itu memahami sisi negatif kita,
kita. Kita merasa kalau diri kita negatif, dan gimana caranya untuk merubah negatif itu. Kalau kita menyadari umpamanya kita itu kurang semangat tapi kita merasa diri istimewa, ya udah, kita nggak akan merubah itu semua. Nah, kalau kita menyadari diri kita tuh nggak istimewa kemudian kurang semangat, nah, kita akan memupuk rasa negatif itu menjadi suatu energi untuk perubahan gitu. Jadi kayak ini berbicara tentang toxic positivity ya, orang yang berbicara selalu positif padahal dirinya itu sedang tidak baik-baik saja, itu juga buruk. Jadi tidak semua berkata positif itu buruk, tidak semua berkata negatif itu buruk, dan tidak semua berkata positif itu baik. Jadi ada porsi-porsinya masing-masing. Tidak semua negatif itu buruk dan tidak semua positif itu baik, seperti itu. Jadi mending kita itu menghargai diri kita dengan cara menerima negatif diri kita itu apa. Tidak selalu positif, tidak selalu kita merasa istimewa, seperti itu. Oke, terus kemudian ini penjelasannya agak banyak ya. Penjelasannya Mark Manson itu agak banyak. Nah ini, kita perlu sebagai kompensasi atas permasalahan tersebut. Keistimewaan ini bekerja dalam salah satu cara berikut. Saya luar biasa dan kalian semua payah. Jadinya takutnya kalau kita itu merasa diri kita itu selalu istimewa, kita itu akan menuntut hak orang lain untuk kita diperlakukan istimewa kepada semua orang. Jadi kalau kita merasa istimewa, kita terus ingin diperlakukan oleh semua orang baik gitu. Terus kemudian ada lagi yang kebalikannya, yang saya terlalu istimewa. Saya payah, kalian semua luar biasa, jadi saya berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Karena dia merasa mental korban, jadi mereka merasa harus diistimewakan gitu. Jadi ada dua ya. Nah, penghargaan diri yang seperti itu adalah penghargaan diri yang delusional. Nah, ini ada beberapa kalimat yang bagus. Kita semua dan sebagian besar adalah orang-orang yang biasa aja. Ya udah, biasa aja gitu loh. Namun hanya mereka yang ekstrim sajalah yang mendapat semua publisitas. Jadi mereka semua yang berusaha berdarah-darah sampai apapun dilakukan itu yang akan mendapatkan istimewa. Tidak semua orang itu istimewa, tapi kita itu ya biasa-biasa aja gitu. Jadi jangan terlalu GR, jangan terlalu kita menjadi mental korban. Nah, itu saja dari aku. Semoga bermanfaat ya review buku yang bab Anda Tidak Istimewa itu. Dan intinya apa? Kita itu semuanya adalah makhluk yang biasa aja. Kalau kita akan berusaha sungguh-sungguh dan menjadi lebih baik, kita akan ya orang biasa saja tetapi punya nilai plus. Jadi jangan terlalu merasa diri kita istimewa, karena itu akan menimbulkan kesombongan. Intinya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.